Audio Jungle. Audio Jungle. Tanaman padi atau Oryza sativa merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia karena sebagian besar dari penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Permintaan akan beras terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia ataupun dunia. Menanam padi di sawah merupakan kewajiban sebagian besar petani di Indonesia. Mulanya kegiatan ini banyak diusahakan di Pulau Jawa. Namun saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kegiatan menanam padi di sawah. Salah satunya di daerah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Padi merupakan tanaman yang membutuhkan air cukup banyak untuk hidupnya. Memang tanaman ini tergolong semi akuatis yang cocok ditanam di lokasi tergenang. Biasanya padi ditanam di sawah yang menyediakan kebutuhan air cukup untuk pertumbuhannya. Padi berasal dari daerah India atau Indochina dan masuk ke Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua sereal setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini yang mencapai lebih dari 220 juta orang dengan tingkat konsumsi beras 135 per kapita setiap tahunnya, maka ketersediaan beras memegang peranan penting bagi ketahanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Anggraini dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Hari ini kita akan melakukan observasi mengenai struktur morfologi tanaman padi atau Oryza sativa. Sekarang saya sudah berada di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Daerah ini merupakan daerah penghasil padi dengan mayoritas penduduk adalah petani. Dapat kita lihat hamparan padi yang sangat luas. Baiklah, untuk mengetahui struktur morfologi dari tanaman padi atau Oryza sativa dengan jelas, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, kita akan mempelajari mengenai struktur morfologi padi yang terdiri atas beberapa bagian, seperti bagian akar, kemudian bagian batang, bagian daun, serta bagian buah. Untuk struktur morfologi yang pertama yaitu akar. Akar pada tanaman padi memiliki sistem perakaran akar serabut. Dapat kita lihat, untuk akar yang berwarna putih menunjukkan akar tersebut masih muda. Sedangkan akar yang berwarna lebih coklat menunjukkan akar tersebut adalah akar yang telah dewasa atau akar yang tua. Akar tanaman padi berfungsi menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah yang kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai struktur morfologi batang atau kaulis. Padi atau Oryza sativa termasuk ke dalam famili Gramineae yang memiliki batang dengan susunan berruas-ruas. Nah, ini merupakan ruas-ruas pada batang padi. Kemudian, jika kita potong melintang seperti ini, maka padi memiliki batang yang bulat berongga. Sedangkan ini merupakan salah satu buku-buku dan ruas pada batang padi ini. Selanjutnya, jika kita ambil satu batang padi seperti ini, maka akan terlihat dengan jelas ruas-ruas dan bagian buku-bukunya. Ini terlihat ruas yang pertama dan bagian atas merupakan ruas yang kedua.
Nah, jika kita buka seperti ini, akan terlihat dengan jelas ruas yang kedua. Selanjutnya, yang di bagian paling atas itu terdapat ruas yang ketiga atau ruas yang paling ujung. Ruas yang terpendek pada batang padi ini terdapat di bagian paling bawah batang. Nah, ini merupakan ruas yang terpendek yang berdekatan dengan pangkal akar. Panjangnya sekitar 5 cm. Sedangkan ruas yang kedua lebih panjang daripada ruas yang pertama. Ruas yang kedua ini memiliki ukuran sekitar 10 cm. Biasanya panjang ruas kedua adalah 2 kali lipat panjang ruas yang pertama. Jika kita lihat pada observasi kita ini, jika dibuka seperti ini, maka pada batang padi ini juga diselimuti oleh pelepah daun. Nah, ini merupakan pelepah daun yang menyelimuti bagian batang dari tanaman padi atau Oryza sativa. Nah, bentuk dari pelepah daun ini seperti ini. Nah, selanjutnya pelepah daun ini juga nanti akan keluar bagian ligula atau lidah daunnya. Ini yang kita buka, dan ini merupakan perbedaan panjang antara buku 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur morfologi daun atau folium dari tanaman padi atau Oryza sativa. Padi termasuk ke dalam tanaman jenis rumput-rumputan yang mempunyai daun berbeda-beda, baik dari sisi bentuk, susunan, maupun bagian-bagiannya. Nah, daun pada tanaman padi tumbuh pada batang dengan susunan berseling-seling. Nah, ini merupakan daun yang tumbuh pada batang padi dengan susunan yang berseling-seling. Dapat kita lihat, ini daunnya yang pertama dan daun yang kedua dapat kita bedakan pada setiap batangnya itu berseling-seling. Nah, pada setiap buku juga terdapat 1 daun. Sedangkan setiap daun terdiri atas helaian daun yang memiliki bentuk seperti pita. Nah, jadi daun dari tanaman padi ini memiliki bentuk seperti pita yang memiliki ukuran sekitar 15 hingga 20 cm. Nah, selanjutnya daun pada tanaman padi ini juga berwarna hijau jika masih muda, serta akan menguning jika sudah tua. Ujung daun atau apex memiliki bentuk runcing. Nah, selanjutnya pada daun memiliki bagian pelepah daun. Nah, ini adalah bentuk helaian daunnya dan ini merupakan pelepah daunnya. Nah, pelepah daun ini melekat pada bagian batang yang berfungsi untuk menguatkan bagian ruas yang jaringannya lunak seperti telinga daun atau aurikel, lidah daun atau ligule yang terletak pada perbatasan antara helaian daun dan upih. Selain pelepah daun, fungsi dari lidah daun juga mencegah masuknya air hujan di antara batang dan pelepah daun. Daun yang muncul pada saat terjadinya perkecambahan dinamakan koleoptil. Koleoptil akan keluar dari benih yang disebar dan akan memanjang terus sampai ke permukaan air. Setelah koleoptil membuka, akan diikuti keluarnya daun pertama, daun kedua, dan seterusnya hingga mencapai puncak yang disebut daun bendera. Sedangkan daun terpanjang biasanya pada daun ketiga. Nah, daun bendera ini terletak di bawah malai padi. Nah,
ini merupakan daun bendera yang terletak di bawah malai padi. Nah, daun padi pada awalnya adalah tunas yang kemudian berkembang menjadi daun. Nah, daun pertama pada batang keluar bersamaan dengan tumbuhnya tunas. Pertumbuhan daun yang satu dengan berikutnya itu sekitar 7 hari. Ini merupakan bagian-bagian dari daun yang terdiri dari lidah daun, telinga daun, helaian daun, leher daun, dan pelepah daun. Selanjutnya kita akan mempelajari morfologi buah padi atau yang biasa kita sebut sebagai gabah. Buah padi yang masih muda biasanya berwarna hijau, sedangkan buah yang matang akan berwarna kuning seperti ini. Jika kita ambil satu bulir padi seperti ini, kita ambil satu dan kita dekatkan seperti ini, maka akan terlihat bentuk dari buah padi yaitu lonjong, dengan bagian ujung buahnya adalah runcing. Demikian observasi kita mengenai struktur morfologi padi atau Oryza sativa, mulai dari akar, batang, daun, dan buah atau bijinya. Demikian observasi kita pada hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.